Video ini bahas cara gantiin gaji lo supaya nggak perlu kerja lagi. Lewat 5 investasi ETF buat capai kebebasan finansial lo. Tapi menariknya, lo bisa riset langsung pakai HP lo sekarang juga. Pembahasannya kenapa dividen bisa jadi pengganti gaji, apa itu ETF dan kenapa lebih aman, simulasi penghasilan pasif dan 5 kategori ETF dividen. Gue Pandeka, konsultan keuangan dan alhamdulillah investasi gue miliaran. Tapi ingat, ini bukan skema kaya instan. Ini butuh konsistensi jangka panjang. You see cut. 1. Kenapa dividen bisa jadi pengganti gaji? Nah, pas denger kata investasi, kebanyakan orang langsung mikir, gua beli saham harga 1 juta rupiah, semoga besoknya untung jadi 2 atau 3 juta. Tapi ada 3 masalah dari cara berpikir kayak gitu. Masalah pertama, nggak ada jaminan saham itu bakal naik dalam waktu singkat. Bisa aja malah turun. Masalah kedua, tapi kalaupun saham itu naik 2 kali lipat, lu belum hasilin uang sama sekali. Sampai lu jual sahamnya. Tapi begitu dijual, lo jadi udah nggak punya aset itu lagi deh. Masalah ketiga, lo nggak tahu harus nunggu berapa lama. Bisa sehari, bisa setahun, bisa 10 tahun. Tapi nggak ada yang tahu kapan harga saham bakal naik. Nah, disinilah saham dividen mulai menarik. Karena ada beberapa perusahaan di pasar saham yang hasilin keuntungan besar. Tapi asiknya pas akhir tahun mereka punya 3 pilihan buat pakai keuntungan itu. 1. Pilihan pertamanya nih simpan uangnya buat dana darurat perusahaan. Pilihan kedua, si perusahaannya bisa investasiin lagi uangnya ke bisnis mereka. Misalnya buka cabang baru, rekrut lebih banyak karyawan, ngembangin produk baru gitu ya, atau bangun pabrik baru, atau melakukan riset dan inovasi. Pilihan ketiga, si perusahaan yang dapat untung tadi bisa bagiin sebagai keuntungan itu ke para pemegang saham. Salah satu cara mereka bagiinnya adalah lewat pembayaran tunai, itulah yang disebut dividen. Kayak ada uang gratis ke pemilik saham, ke kalian yang punya saham. Yes. Nah, uang ini langsung masuk ke rekening investasi lo. Biasanya tiap 3 bulan sekali. Lo nggak perlu ngelakuin apapun selain punya sahamnya aja gitu. Tapi yang menarik dari dividen adalah nggak peduli harga sahamnya, apakah itu lagi naik atau turun, lo tetap dibayar. Dan nggak perlu jual saham buat dapetin uang itu. Lo nggak perlu nunggu bertahun-tahun, tapi setiap kuartal atau 3 bulan sekali uang dividen itu masuk ke akun lo. Nah, inilah di titik ini biasanya orang mulai semangat. Terus langsung deh, kamu atau kebanyakan orang buka Google atau ChatGPT, terus cari apa saham dividen paling tinggi gitu ya. Terus mereka nemuin saham-saham dividen yang kelihatannya sih cuan, terus mikir, wah, gue bakal cepet kaya nih gitu ya. Tapi disitulah masalah baru mulai muncul. Mereka mikir kalau mereka investasi itu buat dapetin penghasilan, tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Kalau tujuan lo buat penghasilan jangka panjang, yang harus lo cari bukan cuman aja dividen yang besar, tapi lo harus cari perusahaan yang kuat, sehat, juga bayar dividennya rutin. Karena kalau lo cuma ngejar saham random yang angka dividennya besar doang, seringnya lo bahkan nggak tahu perusahaan apa yang lo beli. Tapi cuma ngeliat, wah dividen tinggi nih, terus langsung dia beli sahamnya. Tapi beberapa bulan kemudian dividennya mulai turun. Kenapa? Karena ternyata bisnis perusahaannya emang nggak sebagus itu. Dan perusahaan dengan dividen terlalu tinggi, resikonya juga tinggi banget. Dan artinya belum stabil. Dan parahnya lagi di saat yang sama, harga sahamnya bisa anjlok atau minus. Nih misalnya lo beli saham BBAC ya di Indonesia. Dividennya plus 7% tinggi. Terus harga sahamnya anjlok minus 10. Rupiahnya melemah minus 5. Ya hasil akhirnya dividennya jadi 7% yang tadi itu jadi kerasa tinggi, sebenarnya rugi minus 8%. Karena di saham, total untung adalah dividen ditambah kenaikan atau penurunan harga saham, ditambah penguatan atau pelemahan terhadap rupiah terhadap Amerika dolar. Jadi dividen tinggi aja belum tentu untung, men. Tapi makanya kalau lo mau investasi dividen, lo harus tahu cara bedain mana saham atau paket saham ETF dividen yang bagus, dan mana yang cuma terlihat menarik di permukaan. Makanya lanjut ke poin berikutnya. Nah yang kedua, kenapa sih ETF lebih aman dibanding beli satu saham? Gue bakal lebih fokus ke ETF dibanding saham individual beli saham satu-satu. Kenapa? Karena ETF biasanya punya resiko yang lebih rendah. Biar gampang misalnya nih ya, kalau lo beli saham McDonald yang bikin ayam sama hamburger, artinya lo cuma investasi satu perusahaan si saham McDonald tadi. Kalau McDonald bayar dividen, lo ngasihin uang dari sana. Kalau McDonald berkembang pesat, buka cabang di setiap sudut jalan di seluruh dunia, harga sahamnya dan dividennya bisa naik. Lo bisa hasilin banyak uang dari saham McDonald. Tapi sebaliknya, kalau McDonald's mulai bermasalah, misalnya produknya jelek, terus diboykot, dan orang nggak mau lagi beli McDonald gitu ya, terus kena tuntutan hukum perusahaannya, atau bisnisnya mulai melemah si McDonald itu, harga sahamnya dan dividennya McD bisa turun juga. Tapi karena lo cuma punya satu perusahaan itu doang, semua resikonya kalau lo beli saham tunggal, lo tanggung sendiri. Bukan berarti itu buruk, artinya lo harus lakuin lebih banyak riset, lo harus terus ngikutin perkembangan perusahaan. Baca laporan keuangannya, pastikan bisnisnya tetap sehat.
Tapi ada alternatifnya, yaitu beli paket saham ETF. ETF itu Exchange Traded Fund. ETF itu ibarat keranjang yang berisi banyak saham sekaligus. Jadi misalnya ya, dalam satu ETF itu ada McDonald's, ada saham Apple, ada saham Google, Netflix, Instagram, dan ratusan perusahaan lainnya yang barangnya lo pakai atau konsumsi setiap hari. Jadi kalau suatu hari McDonald's-nya mulai turun performanya, ETF bisa ngurangin porsi McDonald atau bahkan ngeluarin McDonald sahamnya diganti dengan perusahaan yang lebih baik, diganti dengan saham yang lebih baik. Makanya pas lo beli ETF, lo nggak bergantung pada satu perusahaan atau satu saham aja. Tapi lo bergantung sama kumpulan perusahaan. Itulah salah satu keunggulan terbesar ETF atau paket saham. Tapi ada konsekuensinya juga kalau suatu saat McDonald's nih mendominasi dunia. Keuntungan McDonald's itu bakal dibagi porsinya sama saham-saham lain yang ada di ETF. Jadi sederhananya ya, saham individual itu kalau beli satu saham risikonya lebih besar. Potensi keuntungannya bener sih lebih besar. Pakai saham ETF risiko lebih kecil, tapi potensi keuntungannya lebih merata. Tapi ya ETF besar seperti ETF SPY, cek deh di Google. Ini 10 tahun terakhir untungnya tetap tinggi di atas 14% per tahun. Dalam Amerika dolar bukan rupiah yang melemah. Tapi kalau tujuan lo adalah bangun arus kas yang stabil, gak mau pusing sama naik turunnya saham setiap hari, ETF bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi bukan berarti ETF gak bisa turun, tetap bisa. Biasanya fluktuasinya lebih rendah dibanding punya satu perusahaan aja. Jadi ETF yang bakal gue bahas hari ini adalah ETF yang punya sejarah pertumbuhan dividen yang kuat selama bertahun-tahun. Karena tujuan akhirnya bukan cuma dapat dividen hari ini, tapi nerima dividen yang besar dari tahun ke tahun jangka panjang. Tapi apa sih paket saham ETF yang kalian bisa beli pakai modal 20 ribuan rupiah? Nah lanjut ke poin berikutnya. Ketiga, simulasi membangun penghasilan pasif dari dividen dan 5 kategori ETF dividen buat gantiin gaji kantoran lo. Lo pengen pensiun dalam 30 tahun misalnya, tapi lo pengen punya penghasilan pasif dari dividen yang bisa gantiin gaji pekerjaan lo. Atau bahkan lebih besar dari apa yang lo terima sekarang. Nah makanya yuk kita lihat beberapa senario ya. Senario 1, menabung aja. Misalnya nih ya, lo nabung 1,5 jutaan per bulan, lo lakuin selama 30 tahun. Tapi anggap aja ya, uang lo tumbuh 0% per tahun. Karena emang di bank itu kalau naruh duit di bank tuh 0,2% tuh bunganya. Kalau kepotong biaya admin ya biasanya minus. Artinya nggak ada bunga lah ya, dan nggak ada hasil investasinya. Jadi setelah 30 tahun, lo bakal punya 540 juta. Kelihatannya besar, tapi penghasilan pasifnya 0. Nggak ada. Uang lo nggak ngasilin uang lagi. Nah, senario kedua, ini misalnya kita investasi untuk pertumbuhan. Misalnya lo mulai belajar investasi nih. Lalu lo berinvestasi seperti kebanyakan orang gitu ya. Fokusnya cuma di kenaikan nilai asetnya, bukan dividen, bukan penghasilan. Misalnya investasi lo hasilin nih rata-rata 9% aja per tahun, lo tetap investasi 1,5 juta per bulan atau 50 ribu per hari selama 30 tahun, dengan pertumbuhan 9% per tahun, portfolio lo bisa berkembang jadi sekitar 2,4 miliar. Lumayan banget kan? 5 kali lipat lebih besar versus kalau cuma nabung di bank biasa. Tapi ada satu masalahnya, lo masih belum punya penghasilannya. Karena buat pakai uang itu, lo harus jual asetnya yang lo punya. Senario 3, pertumbuhan plus dividen. Nah, lo investasi 1,5 juta per bulan. Saham naiknya rata-rata 9% per tahun deh. Tapi dividen 3% yang lo terima. Setiap tahun lo ambil terus gitu ya, dan lo pakai si dividennya. Bukan diinvestasiin lagi. Setelah 30 tahun, ya karena 9% tadi yang nggak dipakai jadi 2,4 miliar lo portfolionya. Dan dividennya tetap kan, saat itu dapat 3% yaitu 72 jutaan per tahun atau sekitar 6 juta per bulan. Tanpa jual aset, wah lebih lumayan lagi, lo dapat 2,4 miliar ya, lo dapat juga pertumbuhan per bulannya juga. Tapi ada skenario keempat namanya DRIP, Dividend Reinvestment Plan. Nah sekarang bayangin lo nggak pernah ngambil dividennya itu. Tapi setiap kali dividen masuk, langsung lo pakai buat beli unit ETF-nya lagi, beli paket sahamnya lagi. Akibatnya jumlah unit yang lo miliki itu jadi terus bertambah. Tapi karena unitnya makin banyak, dividennya bakalan jadi makin besar juga. Efek ini terus berulang selama puluhan tahun. Inilah yang disebut sama Dividend Reinvestment Plan atau DRIP. Karena dividen terus diinvestasikan kembali. Return efektif lo atau untung efektif lo bukan 9, tapi mendekati 12% per tahun. Yang setelah 30 tahun portfolio lo yang tadi cuma 2,4 miliar, jadi berubah 4,3 miliar. Kalau saat itu lo memutuskan berhenti si dripnya dan mulai menikmati hasilnya, dividen 3% tadi dari 4,3 miliar menghasilkan sekitar 129 jutaan per tahun atau sekitar 10,75 juta per bulan. Tanpa ngejual asetnya, dan modalnya sebenarnya cuma 540 juta dicicil 30 tahun. Tapi setelah lo belajar soal hitungannya dan mungkin ada beberapa dari lo yang masih belum paham, boleh silahkan tanya di kolom komentar ya, insya Allah gue jawabin satu persatu. Tapi sekarang kita masuk ke jenis ETF dividennya ya. Nah, kategori ETF nomor 1, ETF Dividen Internasional Amerika Serikat. Saya jelasin beberapa istilah dulu yang bakal saya ulang-ulang di part yang ini.
Nama ETF atau ticker, ya ini sama aja kayak Bank BCA atau nama saham tickernya BBCA gitu kan. Dividen atau yield, nah ini artinya persentase uang gratis per tahun yang bakal kamu dapat dari total investasi kamu. Berikutnya ada total capital gain, ini total untung per tahun jumlah dari dividen plus kenaikan harga saham. Expense ratio itu biaya admin potongan per tahun ya, kalau reksadana di Indonesia biasanya tinggi nih kayak gini, di kisaran 2-4% per tahun. Kalau ETF biasanya kecil banget. Drawdown itu adalah risiko kemungkinan turun dalam suatu periode tertentu. Dan ingat, semua ETF ini dalam Amerika dolar. Jadi kalau rupiah terus melemah, kamu sebenarnya makin cuan. Nah, kategori pertama adalah kategori yang relatif lebih aman. Fokusnya pada perusahaan-perusahaan besar dan mapan di Amerika Serikat yang bayar dividen dan terus meningkatkan dividen mereka dari tahun ke tahun. Pertama, ETF dengan ticker atau namanya ETF SCHD. Gue pribadi juga berinvestasi di SCHD. SCHD adalah ETF buatan perusahaan investasi raksasa dunia Schwab. ETF ini berfokus pada perusahaan-perusahaan Amerika yang bayar dividen tinggi. Terus meningkatkan keuntungan, terus meningkatkan bisnisnya, dan terus meningkatkan dividennya dari tahun ke tahun. Fokusnya ada pada perusahaan yang stabil sekaligus bertumbuh, kayak Coca-Cola, Chevron perusahaan minyak, dan P&G yang bikin shampoo, Pantene, dan Head and Shoulders. SCHD memberikan dividen atau total yield sekitar 3,25%. Uang gratis tahunan tadi, selama 10 tahun terakhir per tahun ya. Total capital gain-nya itu atau total untungnya 12,87% per tahun. Itu tinggi banget dalam US dollar. Ini gabungan kenaikan harga saham dan dividennya ya. Drawdown-nya sekitar minus 5,56%. Artinya potensi dia minus itu adalah minus 5. Nggak terlalu besar, resikonya lumayan kecil kalau menurut gua. Dan setiap tahun dari SCHD ini ada expense ratio atau biaya adminnya kecil banget 0,06%. Kedua ETF DGRO, ETF ini dari iShares. Fokusnya juga ke perusahaan yang terus naikin dividen. Bedanya sama SCHD, perusahaan di DGRO cuma perlu punya riwayat kenaikan dividen 5 tahun. Tapi share SCHD biasanya punya jejak pertumbuhan dividen yang lebih panjang. Karena itu DGRO sedikit lebih luas cakupannya dan lebih fleksibel. Saat video ini direkam, DGRO kasih dividen sekitar 1,96% per tahun, 2%-an lah. Dan pertumbuhan dividennya sekitar 13,32% per tahun selama 10 tahun terakhir. Dengan expense ratio, biaya adminnya sebesar 0,08 dan total untungnya 13,3% per tahun. Drawdown-nya atau potensi ruginya agak sedikit dip, minus 8%, tapi masih tergolong kecil. Dan DGRO di perusahaannya isinya kayak Apple, Microsoft, Broadcom, JP Morgan, ya, dan menjadi beberapa posisi terbesar lah perusahaan-perusahaan itu di ETF ini. Ketiga, ETF VIG. Nah, VIG ini Vanguard Dividend Appreciation ETF. ETF ini berisi perusahaan yang naikin dividen setiap tahun, selama minimal 10 tahun berturut-turut. Jadi fokusnya lebih ke stabilitas. Yield dividennya lebih rendah, sekitar 1,47% per tahun. Tapi pertumbuhan dividennya sekitar 13,25% per tahun. Jadi dividen naik terus selama dekade terakhir. Ide besarnya yield lebih kecil, tapi kualitas perusahaannya lebih tinggi. Jadi harusnya lebih aman. Expense ratio-nya 0,04. Total untungnya 13%-an dalam Amerika dolar. Nah, ini yang drawdown-nya minus 10%. Lumayan paling dalam di antara tiga ya kita bahas ya. Tapi masih kecil juga menurut gua gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi, contohnya kayak Microsoft, Apple, Visa, Mastercard, Costco, dan Walmart. Nah, yang keempat, ETF VYM. Ini juga ETF dari Vanguard. Jadi kalau VIG tadi itu fokus pada pertumbuhan dividen, VYM lebih berfokus pada perusahaan dengan dividen yang lebih tinggi. Jadi investor dapat yield yang lebih besar. Tapi biasanya pertumbuhan dividennya sedikit lebih lambat nih. Nah, saat video ini direkam, dividen yield sekitar 2,21% per tahun selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan dividennya jadi 2,21 per tahun ya. Tapi dalam 10 tahun terakhir rata-rata segitu. Nah, pertumbuhannya 11,85% gitu ya, dan drawdown-nya minus 6%-an, kecil. Tapi kalau VIG ibarat pohon yang tumbuh lebih cepat, VYM ini ibarat pohon yang buahnya lebih banyak saat ini. Intinya keduanya punya kelebihan masing-masing lah. Dan kalau VYM ini banyak banget perusahaan yang udah matang. Kayak JP Morgan itu bangun terkenal di Amerika, ExxonMobil, Johnson Johnson, Chevron gitu ya. Banyak perusahaan minyak juga ada dalam sini. Dan enaknya lagi lo bisa beli paket saham ETF VYM ini di aplikasi legal di Indonesia. Gue sendiri pakai XTB. Ini broker terbaik menurut InvestCups 2024, konferensi investasi tahunan terbesar di Eropa Tengah. Punya 1,7 juta investor aktif, sudah 20 tahun di pasar saham dunia, dan punya 5 juta lebih orang yang mendownload aplikasinya. Beda sama yang lain, komisinya 0%, dan kalau kalian mau dapat bonus up to 450 ribuan saat daftar, kalian bisa pakai kode referral saya di kolom deskripsi. Di XTB juga investasi ETF juga gratis biaya deposit penarikan. Dan yes, XTB sudah terdaftar OJK dan Bapeti. Thanks buat XTB juga yang udah sponsorin video ini. Nah, kategori kedua ini menarik. Ini adalah ETF Dividend International Non-Amerika. Kalau sebelumnya fokus ke perusahaan Amerika Serikat, sekarang ke perusahaan-perusahaan di luar Amerika, alias perusahaan internasional. Tapi kenapa menarik? Karena risikonya lebih tinggi nih.
tapi potensi keuntungannya juga lebih besar. Beberapa negara punya perusahaan yang hasilin arus kas yang kuat juga. Karena itu mereka mampu ngebayar dividen yang lebih tinggi. Tapi selain dapat diversifikasi, lo juga bisa dapetin sumber penghasilan dari berbagai macam negara. Biar gak cuman Amerika aja gitu. Lanjut ke ETF pertamanya adalah VYMI. Nah, ada I-nya nih, International. Gue juga invest di VYMI, ini adalah Vanguard, ETF Vanguard yang fokus pada perusahaan internasional dengan dividen tinggi. Artinya perusahaan ini dalam ETF ini berasal dari berbagai negara di luar Amerika ya. Jadi VYMI memberi lo akses ke perusahaan-perusahaan global kayak di Taiwan Semiconductor, Nestle, Toyota, HSBC, Shell, Tencent, Alibaba, dan keuntungannya diversifikasi lebih luas tidak bergantung pada satu negara. Potensi dividennya menarik, tapi tentu saja ada tambahan risikonya karena sekarang lu juga menghadapi risiko ekonomi global, bukan cuma Amerika doang. BYMI memiliki dividen yield lumayan tinggi 3,42% per tahun selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan dividen ini sekitar 10,73% per tahun. Expense ratio 0,07 dan total untung per tahunnya 10,73. Tapi drawdown-nya minus 12%. Kedua, SCHY. ETF ini dibuat oleh Schwab, tapi fokusnya mirip dengan VYMI. Cari perusahaan internasional yang bayar dividen terus ningkatin dividennya. Tapi kekurangannya ETF ini masih relatif baru. Jadi data historisnya belum sebanyak ETF-ETF yang lebih lama. Tapi sejauh ini performanya cukup menarik sih. Dividen yield-nya 3,4%-an per tahun selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan dividennya 8,44% per tahun. Expense ratio juga kecil di 0,08. Total untung per tahun ini plus 8,44, drawdown-nya minus 9%. Di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin asing buat lo kayak Novartis, Roche, Rio Tinto, Total Energies, Enbridge, Zurich Insurance. Tapi buat investor yang pengen nambah exposure internasional, SCHY bisa menjadi salah satu opsi yang layak dipelajari lebih lanjut. Sampai sini kita sudah membahas ETF dividen perusahaan besar di Amerika, ETF dividen internasional, tapi lo mungkin bertanya-tanya nih, ada nggak sih opsi lain ETF dividen yang lebih menarik selain Amerika dan internasional? Tapi kalau gue boleh jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dari mana, tapi karena kebanyakan orang jalannya sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, komunitas buat lo yang serius banget mau belajar dan bebas finansial, dan di dalamnya lo dapat materi lengkap dari 0 sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue, nanya apa aja boleh. Kalau mau yang lebih personal, ada juga sesi one-on-one buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapandika.com ya. Dan sekarang kita lanjut lagi. Nah, kategori ETF ketiga, Dividen Aristocrats. Kalau kategori sebelumnya fokus ke perusahaan besar dan perusahaan internasional, ETF yang ini nih, ini fokus ke sesuatu yang lebih spesifik, yaitu perusahaan-perusahaan yang dikenal sebagai Dividen Aristocrats. Kedengarannya keren ya? Tapi sebenarnya konsepnya sederhana. Dividen Aristocrat adalah perusahaan yang berhasil membayar dividen, naikin dividen setiap tahun, selama minimal 25 tahun berturut-turut, jadi lebih sehat. Tapi coba pikir, 25 tahun artinya tuh perusahaan tersebut benar-benar berhasil ngelewatin krisis ekonomi, resesi, pandemi, perang, inflasi, dan berbagai kondisi pasar lainnya. Tapi, apa itu ngejamin mereka bakal terus ngelakuin itu di masa depan? Ya tetap aja. Nggak ada jaminan dalam investasi. Tapi setidaknya mereka udah nunjukin rekam jejak yang sangat kuat 25 tahun loh. Kalau sebuah perusahaan ya bisa ngelakuin hal yang sama selama 2,5 dekade, kemungkinan mereka bakal punya bisnis yang cukup solid. Nah, masuk ke ETF pertama di kategori ini, satu adalah NOBL. ETF ini berisi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks S&P 500, paket 500 saham terbesar di Amerika, berstatus dividen aristokrat. Berhasil naikin dividen selama 25 tahun berturut-turut. Punya konsistensi buat ngebayar pemegang saham. Dividen yieldnya 2,12% per tahun selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan dividennya sekitar 9,59% per tahun. Expense ratio 0,35, total untung per tahunnya 9,59%. Drawdown-nya 6%. Makanya isi Nobel didominasi perusahaan-perusahaan yang sudah sangat-sangat mapan. Balik lagi Coca-Cola, Johnson, PepsiCo, Colgate, Palmolive ya. Nah, buat investor yang mengutamakan kualitas dan stabilitas, Nobel cukup menarik untuk dipelajarin. Yang kedua DGRW. Nah, ini alternatif lainnya. ETF ini dibuat oleh perusahaan investasi Wisdom Tree. Ini lebih fokus ke perusahaan berkualitas yang dividen dan bisnisnya masih tumbuh dengan cepat dan terus meningkatin dividennya dari tahun ke tahun. Makanya DGRW banyak diisi perusahaan ya, perusahaan-perusahaan teknologi yang gede gitu kayak Broad.com, Mastercard gitu ya, Eli Lilly, dan dividen yieldnya emang lebih rendah dibanding beberapa ETF sebelumnya sebesar 1,27% per tahun selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan dividennya
Tinggi, sekitar 14,2% per tahun. Expense ratio-nya 0,28. Total untungnya juga tinggi, plus 14,2%. Drawdown-nya minus 6%. Sekarang kita makanya masuk ke kategori yang berbeda, yang menurut banyak investor cukup menarik juga, yaitu perusahaan mid-cap. Nah, ETF keempat adalah mid-cap dividend growers. Tapi apa sih? Mid-cap itu maksudnya apa gitu? Itu adalah perusahaan yang ukurannya di tengah-tengah. Dia bukan startup, tapi bukan juga perusahaan giant kayak Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla gitu. Biasanya nilai perusahaan mereka berada di kisaran 33 triliun sampai 165 triliunan rupiah. Tapi mereka udah cukup besar dan terbukti bisa hasilin uang. Dan punya uang buat berkembang lebih jauh. Tapi karena masih punya ruang buat tumbuh, potensi kenaikan dividen mereka juga jadi lebih besar. Contohnya nih misalnya ETF-nya namanya REGL. ETF pertama ini fokus pada mid-cap dividend aristocrats. Artinya perusahaan-perusahaan menengah yang udah terbukti ngebayar dividen dan terus naikin dividennya selama bertahun-tahun. Tapi dalam kasus REGL minimal sekitar 15 tahun ya ini ya harus bertahan perusahaannya sebelum masuk ke ETF ini. Dan dividen yield-nya 2,2% selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan dividennya 9,3, expense ratio 0,4%, total untungnya 9%. Drawdown-nya kecil banget minus 3. Jadi kombinasi antara perusahaan yang udah cukup matang tapi masih punya potensi berkembang. Jadi pas lo beli REGL ETF ini, lo beli puluhan perusahaan dari berbagai sektor mulai dari perusahaan asuransi seperti Hanover dan Unum, perusahaan kesehatan kayak Shemet, perusahaan energi seperti DT Midstream, perusahaan keuangan seperti SEI Investment, UMB Financial, sampai perusahaan industri seperti Reliance, Little Views, and Polaris. Jadi perusahaan-perusahaan menengah yang mungkin lo belum pernah dengar. Yang kedua ada juga ETF PEY. ETF berikut ini dibuat oleh perusahaan investasi Invesco. Yang menarik dari PEY adalah fokusnya bukan cuma perusahaan yang naikin dividen, tapi juga perusahaan yang berusaha ningkatin nilai bisnis dan harga sahamnya. Jadi investor dapat dua potensi sekaligus. Pertumbuhan harga aset dan pertumbuhan si dividennya. Mulai dari perusahaan SDM seperti Insperity dan Robert Half, atau perusahaan kimia seperti LyondellBasell, perusahaan makanan seperti Flowers Food, perusahaan teknologi seperti HP, Skyward, sampai perusahaan kesehatan seperti Pfizer dan Perrigo. ETF PEI punya dividen yield sekitar 4,46% per tahun, lumayan tinggi, selama 10 tahun terakhir. Pertumbuhan dividennya 8,72, expense ratio 0,5, tapi total untungnya 8,72%. Drawdown-nya minus 7. Yield-nya termasuk cukup tinggi dibanding banyak ETF lain yang udah kita bahas. ETF yang ketiganya nih DON di kategori ini ya. Kalau pengen exposure yang lebih luas ke perusahaan mid-cap, ETF ini dibuat oleh sama perusahaan Wisdom Tree juga. DON nggak cuma berisi perusahaan yang terus naikin dividen setiap tahun, tapi cakupannya juga lebih besar. ETF DON punya dividen yield sekitar 2,35% per tahun selama 10 tahun. Pertumbuhan dividen sekitar 9,26% per tahun. Expense ratio 0,38%. Total untung per tahunnya plus 9,26%. Drawdown-nya minus 8. Jadi bisa dibilang lebih terdiversifikasi, sedikit lebih luas, tapi pertumbuhan dividennya nggak secepat ETF yang lebih selektif. Sekarang masuk ke kategori terakhir. Tapi ini kategori yang paling beresiko, yang lagi populer lah. Tapi juga kategori yang paling banyak disalahpahami sama investor. Nah, kategori ETF kelima ini adalah Covered Call ETF dengan resiko yang tinggi. Ini adalah kategori dengan resiko paling tinggi dari semua yang udah dibahas tadi. Tapi jujur aja, ini juga bukan kategori favorit gue. Tapi karena popularitasnya terus meningkat nih ya, dan banyak orang mulai bicarain ini, kategori ini disebut Covered Call ETF. Pendekatannya lebih dekat ke dunia trading. Ide dasarnya adalah ETF ini melakukan strategi tertentu di pasar options market buat hasilin pendapatan tambahan. Jadi sumber penghasilannya nggak cuma berasal dari dividen perusahaannya aja, tapi juga dari aktivitas trading di dalam ETF ini yang dilakuin sama ETF tersebut. Karena itu resikonya jadi lebih tinggi, volatilitas naik turunnya jadi lebih tinggi, tapi potensi penghasilannya jadi lebih tinggi juga. Tapi mungkin dari lo bertanya-tanya gimana cara kerjanya. Nah, versi sederhananya gini deh. Bayangin ETF tersebut punya banyak saham nih ya. Tapi ETF itu sewain hak tertentu atas saham-saham itu dan hasilin pendapatan tambahan lewat strategi opsi. Sebagai imbalannya, ETF ini nerima semacam premi, tapi premi inilah yang kemudian jadi sumber penghasilan yang dibagiin ke investor. Rada ribet sih. Makanya ETF jenis ini seringkali kasih yield yang jauh lebih tinggi dibanding ETF dividen biasanya. Tapi ada konsekuensinya ya. Karena sebagian keuntungan masa depan ditukar dengan pendapatan hari ini, jadi lo dapetin uang yang lebih banyak sekarang, tapi biasanya pertumbuhan jangka panjangnya masih question mark, mungkin lebih lambat. Jadi pas pasar saham lagi naik kencang, potensi keuntungan ETF ini biasanya jadi malah lebih terbatas gitu. Karena sebagian potensi kenaikan harga sahamnya ya gitu-gitu aja. Udah ditukar dengan premi yang diterima tadi. Jadi singkatnya, lebih banyak penghasilan hari ini, tapi lebih sedikit pertumbuhan di masa depan. Ribet konsepnya. Nah, tapi gue masukin ke contoh ETF-nya biar lebih mudah cernanya. Nomor 1, JEPI.
ETF pertama JP ini dibuat oleh JP Morgan, perusahaan investasinya. JP cukup populer karena beberapa tahun terakhir banyak banget investor suka arus kas yang dihasilin. Strateginya adalah memegang saham-saham besar dalam indeks S&P 500. Lalu hasilin pendapatan tambahan melalui strategi yang dirancang buat hasilin cash flow rutin. Tapi pas lo beli JP, lo tetap punya banyak perusahaan besar Amerika. Mulai dari tetap ya Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, dan Alphabet. Ada juga perusahaan-perusahaan kesehatan seperti United Health gitu ya, serta perusahaan-perusahaan keuangan besar seperti Visa dan Mastercard lagi. Jadi fondasinya tetap saham-saham berkualitas dalam S&P 500. Yang hasilnya dividen yield-nya itu 8,45% per tahun selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan dividennya sekitar 7,48% per tahun, expense ratio 0,35, total untungnya 7,48, drawdown-nya minus 3,5%. Angka yang cukup besar dibanding ETF dividen yang tradisional yang tadi kita udah bahas di kategori-kategori sebelumnya. Contoh kedua, wah ini ngeri nih, JEPQ. Ini ETF alternatif berikutnya. Masih dibuat oleh JP Morgan, masih pakai konsep yang sama, tapi bedanya JEPQ lebih fokus ke saham-saham Nasdaq dari ETF QQQ, ya dari top 100 teknologi perusahaan yang berorientasi itu growth gitu. Dividen yieldnya 10,11% per tahun selama 3 tahun terakhir. Pertumbuhan dividennya sekitar 21,05%. Expense ratio 0,35, total untungnya 21%. Tapi ETF kayak gini, drawdown-nya bisa minus 40, minus 50%. Ini potensi naik turunnya deep banget, risikonya tinggi. Tapi apa sih rahasia utamanya agar semua ini berhasil? Sekarang ada satu hal yang jauh lebih penting daripada ETF mana yang lo pilih. Rahasianya adalah di konsistensi. Karena nggak peduli seberapa bagus ETF yang lo beli, kalau lo nggak konsisten investasinya, hasilnya tetap aja nggak akan maksimal. Ada 2 hal yang harus lo lakukan. 1, terus belajar, riset, terus tingkatkan pengetahuan investasi lo. Karena semakin banyak lo belajar, semakin baik keputusan yang bisa lo ambil. 2, terus aja investasi secara konsisten. Ini bagian yang paling penting dan paling susahnya. Kalau bicara soal dividen, lo nggak bisa investasi cuma sekali. Lo nggak bisa investasi berharap jadi miliarder dan beberapa bulan kemudian, nggak bisa. Tapi memang begitu cara kerja investasi. Yang harus dilakukan adalah investasi setiap bulan. Bulan demi bulan di hari yang sama aja. Dekade demi dekade. Lalu investasiin lagi hasil dividennya. Gue sebut strategi ini always be buying. Artinya selalu beli aja. Pasar naik beli, pasar turun beli, pasar datar tetap beli. Makanya terus lakukan secara konsisten. Tapi menariknya, strategi yang gue pakai adalah pas pasar jatuh. Karena saat itulah gue justru beli lebih banyak. Tapi kenapa? Karena kesalahan terbesar investor adalah gue investor jangka panjang nih, gue mau bangun penghasilan pasif nih, gue mau hidup dari dividen nih. Tapi begitu pasar jatuh, mereka panik langsung dijual, mereka rugi. Mereka jual semua asetnya, mereka keluar dari pasar dan akhirnya jual dalam kondisi rugi. Padahal seringkali pas pasar turun justru kesempatan beli yang paling menarik. Karena lo bisa beli ETF yang sama dengan harga yang lebih murah. Dan lo bisa mendapatkan lebih banyak unit dividen yang lo terima di masa depan juga biar tumbuh lebih cepat. Makanya buat investor dividen jangka panjang, pasar turun seringkali bukan musuh, justru bisa menjadi kesempatan. Oke, kesimpulannya, jadi apa yang udah lo pelajarin hari ini adalah kalau tujuan lo adalah gantiin penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan dividen, kuncinya adalah berinvestasi secara konsisten dalam jangka panjang. Karena kalau uang lo cuma disimpan di tabungan, uang itu hampir gak akan bertumbuh. Nah disitulah investasi paket saham ETF dividen jadi menarik. Karena lo dibayar dan gak perlu menjual aset lo yang lo milikin. Tapi tetap memegang investasinya. Tetap menerima arus kasnya. Karena pertumbuhan dividen biasanya menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan bertumbuh. Bisnisnya berkembang. Dan nilai investasinya juga berpotensi meningkat. Jadi pada akhirnya ETF mana yang terbaik? Nggak ada. Jawabannya ya udah sesuai sama profil resiko lo. Gitu ya. Semua orang bisa berbeda-beda strateginya. Yang lebih penting adalah pahamin apa yang lo beli, invest secara konsisten, dan sabar karena uang lo lagi compounding, lagi numpuk, lagi mau beranak. Karena waktu seringkali jauh lebih penting daripada coba cari saham atau paket saham yang sempurna. Jadi kalau kalian mau tahu tutorial investasi paket saham ETF dari nol, silahkan klik video ini ya. Sip, salam.